Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak-anak juara? Baik. wabarakatuh. Baik Ibu, alhamdulillah. Oke, baik ya. Kita belajar di Arisala, menata hati, membina diri, Membina diri, menjadi soleh dan maju. Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak sekalian, hari ini adalah pembelajaran pengamalan pekerjaan. Yang kali ini akan kita pelajari adalah mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebentar, dibuka kita. Semuanya hadir? Apakah semuanya hadir? Semua Ada yang hadir, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Kita pembelajaran kita kali ini di KD 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu menjelaskan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, kalian dapat membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat dalam beberapa surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum kita beralih pada pembelajaran kita, kalian bisa lihat tayangannya, itu banyak sekali profesi-profesi. Oke, Ibu mau tanya dulu, Rio, nanti kalau sudah tamat SMA dan kuliah, profesinya mau jadi apa, hayo? Mau jadi seperti ibu, mau jadi guru, Bu. Masya Allah, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Rio. Guru adalah memang profesi yang paling mulia ya, Rio. Masya Allah. Iya, Ibu. Baik. Ayo kita nanti kalau udah tamat kuliah mau jadi apa? pengen jadi artis, Ibu. Ingin jadi artis. Kenapa mau jadi artis, Zalia? Biar banyak fansnya. Banyak. Baik, menyenangkan sekali ya, Zalia. Memang benar sekali anak-anak sekalian. Profesi kalian adalah berangkat dari minat, bakat, dan hobi kalian. Agar apa? Agar nanti kalian bisa hidup di masyarakat dengan keinginan hati dan penuh dengan keikhlasan. Baik, anak-anak sekalian, dalam Al-Quran juga Allah sudah menerangkan dalam surat At-Taubah di ayat 105, Allah mengatakan, bekerjalah kamu, katanya, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan segala yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi anak-anakku sekalian, apapun profesi kalian, ingatlah bahwasanya yang akan kita kerjakan ke atas berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah, seandainya kalian akan jadi pejabat, kalian jadi artis, kalian jadi guru, kalian jadi perawat, kalian akan melakukan dengan sepenuh hati, berbakti kepada masyarakat dan bermujahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, semangat terus ya. Semangat, Bu. Oke, sebelumnya, baik, Ibu sudah membagikan lembaran tugas di meja kalian. Silakan kalian buka. Ada 3 pertanyaan di situ. Udah dapet? Sudah, Oke, Bu. ya. Sudah, Bu. Ibu kasih waktu dalam 1 menit. Silakan jawab pertanyaannya. Ada lagi yang sudah selesai? Saya, Bu, sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Ya, cukup. Boleh disisihkan dulu, nanti kita kumpulkan ya, anak-anak ya. Baik, oke, selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan kelompokkan kalian dalam... Oke, sudah dapat ya? Dalam hitungan kelima, silakan berkumpul pada anak-anak juara sekalian. Yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai kebahasaan surat lamaran kerja. Kalau sebelumnya kita sudah tahu ya, struktur lamaran pekerjaan itu ada 8, mulai dari penulisan tanggal sampai di penulisan nama dan tanda tangan. Baik, dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan bisa dilihat di sini. Ada 7 poin kebahasaan surat lamaran kerja. Bisa disebutkan, Wiwi? Baik, Ibu. Baik, Surat kebahasaan surat lamaran kerja.
Satu, bentuk surat yang standar. Dua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tiga, menggunakan kata-kata sopan. Empat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Lima, menyampaikan maksud surat pada isi surat. Keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Dan yang tujuh, menggunakan penulisan dan tanda baca. Begitu, Ibu. Hebat sekali, Win. Tepuk tangan dulu buat Win yang udah berani. Masya Allah. Baik ya anak-anak sekalian. Kalau kemarin unsurnya ada 8, di sini kebahasaannya ada 7 poin. Yang mana kita harus mengikuti unsur kebahasaan yang ini. Agar apa? Agar surat lamaran kita itu berbentuk standar dan mudah dipahami oleh penerima surat lamaran kerja. Baik. Oke, secara berkelompok ya. Silakan lihat. Yang Ibu tampakkan di sini ada 2 bentuk surat lamaran kejadian. Bagaimana sih sesuai kaidah dan ejaan yang digunakan maksudnya? Zalia izin, Bu. Izin. Oke, baik. Jadi penulisan. Oke, Rio, silakan Rio. Saya, Bu. Ya, silakan Rio. Maksudnya apa itu? Sesuai kaidah Rio. Yang pertama, penulisan surat lamaran harus memperhatikan ejaan, tanda baca yang benar. Yang kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, singkat, jelas, dan padat, Bu. Benar sekali, karena kita bukan curhat ya Rio ya. Menulis surat lamaran pekerjaan ini memang penulisan suratnya harus memperhatikan ejaan. Kenapa? Karena ejaan itu mempengaruhi apa maksud dari tulisan yang kita buat. Kemudian tidak bertele-tele, ya nggak ada basa-basi gitu. Kemudian singkat, jelas, dan padat, ya langsung pada poin pembicaraan. Baik, untuk yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, ini apa ya maksudnya Denny ya? Ya Bu, maksud dari menggunakan kata-kata sopan itu kalimatnya harus pakai nada sopan, kemudian dengan tidak memelas dan tidak merendahkan, Bu. Benar sekali Denny, hebat ya, menggunakan kata-kata yang sopan seperti itu. Jadi formal aja, ya kan, nggak usah berusaha memelas, saya ini sangat butuh ibu, begitu ya, nggak perlu, ya kan, cukup menyampaikan keinginan dengan tutur kata yang baik. Kemudian yang keempat, ya lanjut yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Sri, ada Sri di sana? Hubungan dengan itu, saya ingin bermaksud untuk melamar posisi tersebut ini bentuk formal. Jadi nggak usah banyak basa-basi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke poin kelima, menyampaikan maksud surat pada isi surat. Jadi setelah kita menyampaikan pembuka, kita pun harus menyampaikan apa sih maksud penyampaian dari surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Ruth, hadir Ruth. Penyampaian maksud surat pada isi surat maksudnya apa ya, harus bisa dijelaskan? Maksudnya tujuannya Bu, kalau misalnya kalau buat surat itu tujuannya apa gitu Bu. Ya, benar ya harus ya. Jadi kita harus menyampaikan maksud dan tujuan kita. Kita hanya ingin mengeksplor aja atau memang kita membutuhkan pekerjaan yang dimaksud. Kemudian poin yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf tersebut. Jadi di sini kita menegaskan bahwasanya memang pekerjaan tersebut yang kita butuhkan gitu ya. Dan terakhir penggunaan tanda baca. Oke, sampai di sini untuk kebahasaannya anak-anak sudah cukup jelas? Jelas Bu. Sudah cukup jelas semua ya? Baik. Jadi dari 7 kebahasan ini nanti surat lamaran pekerjaan kita harus kita buat sedemikian rupa agar tepat dan sesuai sasaran. Baik, anak-anak sekalian masih tetap dalam kondisi kelompok kalian. Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD-nya silakan kalian buka LKPD-nya mengenai identifikasi unsur surat lamaran pekerjaan. Ada 7 poin, silakan kalian buka di sana LKPD-nya.
Oke ya. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit cukup untuk menyelesaikan LKPD-nya dari 7 poin. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, silakan bersama rekan-rekannya bertanya jawab sembari Ibu akan mengecek keaktifan kalian, ya kan? Kemudian bagaimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD-nya. Kelompok cerdas, gimana kelompok cerdas? Ada masalah? Tidak ya, oke, hebat. Oke, jadi silakan dikumpulan. Oke, cukup? Ya, baik. Jadi itu tadi ada 7 poin dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada berapa poin, Deni? Ada berapa poin, Deni? Ada 7, Bu. Ada 7 Ada poin. Ada 7, Bu. Poin, Bu. Ya, benar 7. sekali ada 7 poin. Ya. Ya. Oke, hebat ya. Jadi anak-anak sudah paham semua mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu ada soal postes untuk kalian. Ibu bagikan soal postesnya, silakan dijawab. Oke, ada 3 soal di sana. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal postes. Ya, sudah, Bu. Oke, hebat. Silakan dikumpulkan. Baik, jadi kesimpulan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Siapa yang bisa? Ayo. Bentuk suratnya standar. Ya, Penggunaan bahasanya baik dan benar, Ibu. Iya, hebat Wiwin. Apa Nadine? Yuanita? Tidak Menggunakan bertele-tele, Bu. kata-kata sopan, Jelas, Bu. Iya, singkat, padat. Gunakan kata-kata sopan, Bu. yang sopan dan Jelas, menggunakan penulisan dan tanda. Menggunakan penulisan dan tanda baca, Bu. Hebat sekali. Baik, anak-anak sekalian. Baik, udah selesai materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas. Dan tanda baca. Ya, betul sekali. Akan kita bahas mengenai daftar riwayat hidup sebagai lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Masih semangat belajar? Semangat. Semangat, Bu. Masih semangat ya. Baik, iya. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semangat belajar terus buat anak-anak juara sekalian. Ya kan, kita tutup pembelajarannya dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita terus belajar dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.